Halo guys, bertemu kembali dengan Obin Morales Channel. So guys, Obin macam biasa guna ni. Obin beli dekat Shopee guys. Okay, so kali ni guys kita tengok video daripada Tio JB. So macam biasa guys, jangan lupa kita subscribe dulu admin kita, support dia, tekan tombol lonceng dia juga, lepas tu like dan share. Dia kata tajuk dia guys, fakta Indonesia dijuluki negara dengan penduduk paling malas dunia. Okey, ini alasannya. So kenapa? Kita tengok dulu apa sebenarnya isi kandungan video dia. So tanpa kita berbasa-basi guys, kita langsung saja tengoklah video dia seperti apa. Okey, 1, 2, 3, play. Tio JB Channel. Halo teman-teman, sahabat Tio JB. Halo. Selamat datang di channel Ensiklopedia Tio JB. Kali ini sesuai jajak pendapat permintaan kalian semua, kita akan membahas tentang negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Oke. Tahukah kalian jika orang Indonesia ternyata dijuluki sebagai orang yang paling malas di dunia? Kok bisa, Min? Yang bener loh kalau ngomong. Oke. Beneran ini teman-teman, dan ada sumbernya yang terpercaya. Lalu fakta unik dan menarik apalagi yang ada di Indonesia? Makanya tonton terus ya sampai selesai. Kembali lagi di channel Tio JB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Nama negara Indonesia ternyata berasal dari bahasa Yunani, yaitu Indos yang berarti Hindia, serta Nenos yang artinya pulau. Jika digabungkan, Indonesia artinya Pulau Hindia. Wilayah ini dulunya dihuni oleh orang-orang Austronesia yang diperkirakan datang dari Pulau Taiwan sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Sebelum bernama Indonesia, wilayah ini bernama Nusantara. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya kumpulan pulau. Lalu, pemerintahan awal yang tercatat sejarah adalah Kerajaan Kutai yang berdiri tahun 399 Masehi. Setelah itu diikuti oleh kemunculan beberapa kerajaan Hindu-Buddha lainnya, seperti Kerajaan Sriwijaya, Mataram kuno, hingga Kerajaan Majapahit. Pada masa Kerajaan Majapahit, dari tahun 1293 sampai 1527, agama Islam juga mulai berkembang di Nusantara. Agama Islam ini dibawa oleh para wali yang biasanya kita sebut dengan Wali Songo. Pada masa Kerajaan Majapahit inilah wilayah Nusantara disebut sebagai masa keemasan. Sesuai dengan sumber kitab Negara Kertagama, pada saat itu wilayah Majapahit meliputi wilayah yang saat ini bernama Negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Timur Leste, dan Filipina. Setelah keruntuhan Kerajaan Majapahit, muncullah kerajaan Islam di sini, seperti Kerajaan Demak, Mataram, Makassar, Aceh, Banten, dan lain-lain. Sedangkan orang Eropa yang pertama kali mengunjungi negara kita adalah orang Italia, yaitu Marco Polo. Ia mengunjungi Nusantara pada tahun 1292 Masehi. Oh iya teman-teman, tahukah kalian jika Indonesia hanya dijajah oleh Belanda selama 30 tahun saja? Kita ini negara kuat yang tidak mudah dijatuhkan oleh bangsa asing. Kita urut ya teman-teman kalau kalian tidak percaya. Mulai kedatangan Portugis tahun 1512. Kala itu Portugis datang ke Nusantara hanya untuk berdagang rempah-rempah. Portugis tidak pernah menguasai seluruh Nusantara. Mereka itu cuma tinggal sebentar di Pulau Maluku sebelum akhirnya Portugis diusir oleh Kesultanan Ternate tahun 1575. Portugis lalu kabur ke Pulau Timor. Ya cuman itu aja teman-teman jajahan Portugis di Nusantara. Yang nantinya wilayah Pulau Timor itu tersebut berubah menjadi Timur Leste. Setelah itu Belanda, yang katanya Indonesia dijajah selama 350 tahun. Itu adalah hoax ya teman-teman. Presiden Soekarno memang pernah menyebut Indonesia dijajah selama 350 tahun. Itu tujuannya agar rakyat saat itu bersemangat untuk melawan penjajah bersama-sama. Kita balik lagi teman-teman. Orang Belanda yang datang pertama kali ke Nusantara adalah Cornelis de Houtman.
yang datang ke sini pada tahun 1596. Tujuan Belanda datang juga sama seperti Portugis, yaitu berdagang untuk mencari uang. Orang Belanda yang datang awal-awal ke Nusantara bukanlah pemerintahnya, namun para pedagang. Karena mereka itu pedagang, maka dibentuklah VOC yang didirikan pada tahun 1602. VOC itu perusahaan dagang ya teman-teman. Jadi mereka ke Indonesia bukan untuk menjajah tapi cuma dagang. Memang ada sejumlah kecil wilayah yang mereka duduki seperti Batavia. Namun hal tersebut tidak pantas kalau disebut sebagai penjajahan. Karena Nusantara pada saat itu pemerintahannya masih dipegang oleh kerajaan-kerajaan. VOC lalu bangkrut karena korupsi dan dibubarkan pada tahun 1800. Tak lama berselang, Belanda sendiri dijajah oleh Perancis. Kerajaan Belanda di bawah penjajahan Perancis lalu mengutus Herman Willem Daendels ke Nusantara pada tahun 1808. Dialah yang membangun jalan raya yang sangat panjang dari Anyer ke Panarukan, yang katanya sebagai kerja paksa. Padahal pemerintah Prancis pada waktu itu telah membayar gaji pekerjanya. Namun karena dikorupsi oleh para bupati-bupati di Jawa, pekerja yang menggarap jalan itu tidak dibayar, maka disebut sebagai kerja paksa. Daendels juga membangun kota Bandung, karena yang membangun adalah pemerintah Prancis, jadi kota Bandung dijuluki Paris Van Java. Pemerintahan Belanda di bawah Prancis ini juga tidak menjajah seluruh Nusantara ya teman-teman. Mereka hanya menduduki Pulau Jawa saja. Itu pun tidak bisa dikatakan menjajah karena penguasa Jawa masih di bawah kerajaan Mataram. 3 tahun kemudian, pada tahun 1811, Inggris menggantikan Perancis di Nusantara. Inggris juga tidak bisa disebut menjajah karena penguasa Nusantara masih di bawah kerajaan-kerajaan. Inggris lalu mengembalikan Nusantara kepada Belanda pada tahun 1816. Nah, pada saat tahun tersebut pula lah Belanda baru akan menaklukkan seluruh Nusantara. Sejak saat itulah terjadi berbagai pertempuran antara Belanda melawan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Mulai Perang Saparua, Perang Padri, Perang Diponegoro, dan perang-perang lain di penjuru Nusantara. Belanda sendiri baru bisa mengalahkan seluruh kerajaan di wilayah yang saat ini bernama Indonesia, kecuali Aceh dan Papua, pada tahun 1907. Yang ditandai dengan Pax Nederlandica. Jadi Belanda baru secara resmi menjajah Indonesia dengan menaklukkan seluruh kerajaan sejak tahun 1907 sampai kekalahannya dari Jepang tahun 1942. Dia kalah dengan Jepun. Jadi cuma 35 tahun saja guys Belanda menjajah Indonesia. Setelah itu dilanjutkan oleh Jepang selama 3,5 tahun. Lalu Indonesia merdeka tahun 1945. Total, Indonesia cuma dijajah bangsa asing selama 38,5 tahun saja. Oh, maknanya 38 lebih kurang macam itu. Maknanya yang selama ini katanya ratus-ratus tahun itu dia New sweet and spicy K-Burger. Berikut 9 fakta negara Indonesia. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel TioJB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari TioJB. Kita boleh paham Profil sikit-sikit. negara. Negara Indonesia bernama lengkap Republik Indonesia, dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Negara kita memiliki ibu kota yang bernama Kota Jakarta. Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di kawasan ASEAN atau Asia Tenggara dan berbatasan darat dengan negara Malaysia di sebelah utara Pulau Kalimantan, di sebelah timur Pulau Timor dengan negara Timur Leste, serta di sebelah timur Pulau Papua dengan negara Papua Nugini. Negara Indonesia merupakan negara dengan luas darat terbesar ke-14 dunia, dengan luas wilayah sebesar 1.904.569 km persegi, serta memiliki jumlah penduduk terbesar keempat dunia dengan populasi sebesar 275.773.800 jiwa. Untuk agama, 86,7% penduduk Indonesia beragama Islam, 7,6% Kristen Protestan, 3,12% Katolik, 1,74% Hindu, 0,77% Buddha, 0,03% Konghucu, 0,04 sisanya memeluk agama yang lain. Untuk etnis,
Di negara kita Indonesia ada 1340 kelompok etnis yang diakui oleh pemerintah. Banyaknya. Namun ada 4 etnis yang terbesar. 1340. Di antaranya 40% etnis Jawa, 15,51% etnis Sunda, 3,70% etnis Melayu, serta 3,58% etnis Batak. Oh, sekejap guys. So maknanya 40% guys etnis Jawa dia. 40%, maknanya etnis Jawa lagi banyak Sunda 15, maknanya 15% lebih lah, 51. Oke, jadi etnis Jawa dengan etnis Sunda itu biasanya dia duduk dekat Pulau Jawa, guys. Oh, jadi sebab itu kira Pulau Jawa itu terlalu padat, kan? Oke. Lalu untuk bahasa resmi yang digunakan di sini adalah bahasa Indonesia. Selain itu juga terdapat lebih dari 700 bahasa daerah yang digunakan juga di setiap daerah tersebut. Untuk perekonomian, negara Indonesia merupakan negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi menengah ke atas. Indonesia sendiri merupakan negara dengan ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara dan terbesar ke-17 di dunia. Maka tidak heran teman-teman, jika negara kita Indonesia tergabung ke dalam grup G20, yaitu 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Untuk gaji, pekerja di negara kita Indonesia rata-rata berpenghasilan 3 juta rupiah per bulan. Negara Indonesia memiliki angka pembangunan manusia ranking 114 dunia. Sedangkan angka kemiskinan di negara kita Indonesia ada 2 versi. Yang pertama, versi Bank Dunia menyebutkan jika orang miskin di negara kita Indonesia sebesar 18,8%, atau sekitar kira-kira itu 49,5 juta orang miskin. Dengan perhitungan pendapatannya di bawah Rp50.000 per hari. Sedangkan yang kedua, versi BPS hanya ada 9,5%, atau jumlahnya kira-kira 26,1 juta orang miskin di Indonesia. Dengan perhitungan pengeluaran per bulan di bawah Rp550.000. Perekonomian Indonesia sendiri bertumpu pada kelapa sawit, hasil tambang seperti contohnya minyak bumi, gas alam, emas, nikel, dan lain-lain. Ada juga industri mesin dan peralatan, industri pengolahan makanan, industri pembuatan mobil dan kereta api, produk kayu, plastik, produk tekstil dan pakaian, hasil pertanian dan perikanan, bahan kimia, serta pariwisata. Dengan ekspor tertinggi ke negara China, ASEAN, Amerika, dan Uni Eropa. Sedangkan mata uang yang kita pakai adalah rupiah. Nama rupiah ternyata berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu rupiahkam, yang artinya perak. Jadi rupiah itu artinya perak, teman-teman. Mata uang rupiah juga digunakan pertama kali pada tahun 1946, 1 tahun setelah kemerdekaan kita. Saya ni dia kata-kata apa-apa Wow, main so serba sedikit guys kita boleh tahu. Thank you admin kita. Negara kepulauan besar. Fakta pertama, negara Indonesia adalah kepulauan yang jumlahnya sangatlah besar. Tercatat, di Indonesia ada sekitar 17.504 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indonesia sendiri menempati ranking 6 dunia sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Sedangkan di peringkat pertama diduduki oleh negara Swedia yang memiliki kurang lebih 267.570 pulau. Negara pantai terpanjang di dunia. Tahukah kalian teman-teman, jika negara kita Indonesia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang kedua dunia. Dengan panjang garis pantai negara kita sebesar 99.000 km. Indonesia masih kalah dari negara Kanada dengan panjang pantainya 202.000 km. Nah, karena memiliki garis pantai yang panjang, maka wisata pantai di negara kita juga sangat banyak sekali. Tapi yang jadi masalah, karena panjangnya garis pantai kita, membuat Indonesia juga sangat rentan dengan penyelundupan. Kan nggak mungkin teman-teman jika setiap pantai dijaga oleh petugas keamanan. Betul tuh. Memiliki satwa purba. Negara Indonesia ternyata juga memiliki salah satu satwa purba yang hingga kini masih hidup dan hanya ada di Indonesia saja. Tidak ada di negara lain teman-teman. Satwa ini adalah komodo.
Komodo adalah satwa purba yang sudah ada di Komodo ini dunia memang ini tak ada sejak ya? 40 juta tahun Ada yang kat lalu. negara lain. Satwa komodo ini merupakan spesies kadal terbesar di dunia dan hanya ada di Pulau Komodo, Pulau Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami. Untuk panjang, komodo ini panjangnya bisa Besar mencapai juga. 3 meter dengan berat maksimum 100 kg. Sangat berat sekali teman-teman. Om Bim belum pernah nampak guys sebesar itu. Negara maritim. Fakta menarik lain dari Indonesia adalah negara kita ini merupakan negara maritim yang dikenal sejak zaman dahulu. Negara Buktinya maritim. bisa kita lihat dalam kitab Han Shu Dilizi dari dinasti Han China. Dalam catatan tersebut ditulis, ini menarik teman-teman. Saat Kaisar Han yang bernama Wudi berkuasa dari tahun 140 hingga 87 sebelum Masehi, mereka itu mendapati kapal-kapal Nusantara sudah berlayar dan berdagang di dinasti Han China. Bayangkan tahun 140 sebelum Masehi Indonesia sudah ada di China waktu itu. Bukti lain juga bisa kita lihat di negara Afrika yang bernama Madagaskar. Jarak Madagaskar ke Nusantara itu jaraknya sekitar 8.000 km teman-teman. Menurut penelitian dari Massey University, orang pertama yang tinggal di Madagaskar itu ternyata berasal dari Nusantara, sekitar abad ke-9 Masehi. Bayangkan, sejak zaman dahulu, nenek moyang kita sudah mengarungi samudra sejauh 8.000 km. Tapi tidak hanya di Madagaskar saja teman-teman. Ternyata di sepanjang pesisir timur Afrika sampai ke Afrika Selatan juga banyak ditemukan jejak-jejak peninggalan nenek moyang kita. Bahkan negara bagian Amerika yang bernama Hawaii, itu penduduk pertamanya yang tinggal di sana adalah orang-orang Nusantara. Hawaii. Di dalam buku A Brief History of Hawaii, katakan bahwa pulau ini awalnya dinamakan Jawai oleh nenek moyang kita saat pertama kali datang ke situ. Jawai itu artinya Jawa kecil, karena nenek moyang kita rindu akan rumah di Jawa, namun mereka saat itu ada di Hawaii. Nah, kok kondisi alamnya sama, namun pulaunya agak kecil, maka dinamai dengan Jawai atau Jawa kecil. Setelah itu datanglah orang-orang Eropa ke Jawai, tapi karena beda pengucapan, maka dari Jawai berubah menjadi Hawaii. Selain Afrika dan Hawaii, ternyata nenek moyang kita juga telah menyebar ke penjuru dunia, seperti ke negara Selandia Baru, Australia, Kaledonia, Malaysia, bahkan di Thailand juga ada kampung Jawa. Untuk selengkapnya nanti kita bahas video tersendiri tentang orang-orang Nusantara di negara lain. Ditunggu ya teman-teman, menarik ini. Oke. Ustaz makan minyak wangi apa yang bau sedap itu? Saya minyak wangi ni saya kalau hak tanya lah dah. Tamu kabar dah orang tanya kita kabar juga. Negara berbahaya di dunia. Oh, Tahukah kalian teman-teman jika negara kita Indonesia merupakan negara yang berbahaya karena sangat rawan bencana alam terutama gempa bumi dan gunung meletus. Negara Indonesia sendiri menempati peringkat kedua dunia sebagai negara paling rawan gempa bumi nomor setelah 2 negara kayaknya Jepang. Indonesia. Indonesia merupakan negara yang dikelilingi oleh cincin api dan memiliki kurang lebih 127 gunung berapi yang aktif. Oh, Gunung berapi ini banyaknya, masih bisa 127. meletus kapan saja teman-teman. Letusan gunung terbesar dunia yang dicatat manusia juga ada di Indonesia, yaitu pada saat meletusnya Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815. Letusan Gunung Tambora ini mengakibatkan benua Eropa dan Amerika Utara gelap gulita selama 1 tahun. Namun karena banyaknya gunung berapi itulah, negara Indonesia juga disebut sebagai negara tanah surga. Karena tanah vulkanik bekas letusan gunung merupakan tanah Betul yang tuh, sangat guys. subur untuk tanaman. Subur sangat. Tanah, Memiliki gunung tertinggi di dunia. Oh. Fakta menarik lain dari negara kita Indonesia adalah memiliki salah satu gunung tertinggi dunia. Dan gunung ini juga masuk ke dalam Seven Summit atau 7 gunung tertinggi di setiap benua. Gunung ini adalah Gunung Jayawijaya yang letaknya di Provinsi Papua. Gunung Jayawijaya ini memiliki puncak tertinggi yang tingginya itu mencapai 4.884 meter. Satu-satunya wilayah di Indonesia yang memiliki salju atau es juga ada di sini loh teman-teman. Tepatnya di lereng puncak Gunung Jayawijaya ini.
Suhu di sini juga sangat dingin, yaitu sekitar 0,5 derajat Ombin dulu Celcius. pun tak tahu guys. Jadi kalian Bila kalau mau mereaction main baru salju tahu. nggak perlu jauh-jauh ke benua Eropa, ke Jepang atau ke Korea. Cukup kalian main ke sini saja teman-teman. Karena negara kita Indonesia ternyata juga memiliki tempat bersalju. Kan. Amazing kan? Negara pariwisata. Tahukah kalian teman-teman, jika negara kita Indonesia juga dikenal akan wisatanya yang sangat indah. Pulau Bali dan Lombok adalah dua pulau wisata andalan dari negara Indonesia. Bahkan, para turis asing menyebut Bali sebagai surga dunia karena Betul, keindahan guys. alamnya yang sangat menawan. Objek wisata di Indonesia sendiri sangatlah banyak teman-teman. Wisata alam yang terkenal ada Raja Ampat, ada Taman Nasional Bunaken, ada Taman Nasional Kelimutu yang memiliki danau 3 warna, ada juga Pulau Komodo dan masih banyak yang lain. Nanti ya teman-teman kita bahas lagi di video lain tentang wisata alam Indonesia yang bagus-bagus. Danau Selain 3 wisata warna tuh, alam, guys. Cantik. Indonesia juga dikenal akan wisata budayanya. Ada pula wisata bangunan-bangunan bersejarah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Menurut data, wisatawan asing yang mengunjungi Indonesia dari bulan Januari sampai Agustus tahun 2022 ini tercatat sekitar 1.730.426 orang. Wisatawan asing ini yang terbanyak berasal dari negara Malaysia, India, dan Perancis. Negara dengan penduduk paling malas di dunia. Nah ini guys. Dari tajuk penelitian dia. yang Kenapa? dilakukan Universitas Stanford Amerika, negara kita Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan penduduk paling malas di dunia. Oke. Tolak ukur kemalasan ini dihitung dari jumlah langkah kaki penduduknya, yang rata-rata orang Indonesia itu hanya berjalan kaki 3.513 langkah setiap harinya. Sedangkan rata-rata orang di dunia berjalan kaki 4.961 langkah setiap harinya. Oke. Lalu negara mana yang langkah kakinya paling banyak? Ternyata Hong Kong teman-teman. Masyarakat di Hong Kong berjalan kaki rata-rata 6.880 langkah setiap harinya. Lalu disusul oleh negara China di peringkat kedua dengan 6.189 langkah kaki setiap harinya. Wajar, karena mereka memiliki jaringan transportasi umum yang sangat baik. Sulit kalau di Indonesia untuk berjalan kaki, karena transportasi umum di negara kita sangatlah buruk teman-teman. Hal tersebut membuat orang-orang di negara kita Indonesia lebih suka naik sepeda motor atau mobil ketimbang jalan kaki. Paling-paling orang Indonesia jalan kakinya itu kalau jalan-jalan di mall atau di Mall. pasar. Demikianlah 9 fakta negara Indonesia. Sebenarnya masih banyak fakta unik dan menarik lainnya di Indonesia. Namun karena keterbatasan waktu kita sudahi dulu ya teman-teman. Nanti kita sambung lagi di part kedua jika kalian suka dan banyak peminatnya. Semoga dapat menambah informasi dan Amin. pengetahuan bagi kita semua. Bagaimana menurut kalian? Seperti biasa, jangan lupa untuk komentar di bawah dan ikuti terus video-video menarik lainnya dari Tio JB. Oke, so itu dia guys video kita pasal fakta katanya apa orang Indonesia itu malas. Rupanya ingatkan malas pasal apa? Rupanya dia malas sebab diukur dari segi berjalan kaki itu katanya ada berapa langkah sahaja kan. Oke, so seperti itulah. Oke, tapi ya Om Bin rasa kalau mungkin di Jakarta berdasarkan pengalaman Om Bin pun sebenarnya orang pun ramai je yang berjalan kan. Tapi tak dinafikan guys kalau dekat China, dekat Hong Kong tu kan. Sebab Om Bin kan dah pernah pergi juga dan memang manusia kat sana memang berjalan macam apa guys. Macam kuda agaknya. Laju semua berjalan. Mungkin disebabkan keadaan kat sana kan. Mungkin nak pergi MRT semua laju-laju guys orang dia berjalan. Kadang masa Om Bin di Hong Kong, di beberapa kota di China pun macam tu. Kadang Om Bin itu rasanya dah jalan laju sangat, tapi mereka lagi laju guys jalan daripada Om Bin. Okay, so tapi kalau di Jakarta itu memang kita pun berjalan juga guys. Macam di Malaysia, di Kuala Lumpur pun kita berjalan sebab kan kita ada kawasan-kawasan tertentu yang kita nak pergi. Jadi kebetulan dekat kawasan-kawasan tu ada disediakan kemudahan-kemudahan kan. Contohnya kita daripada bilik hotel kita nak berjalan ke MRT station. Jadi kita jalan kaki sahaja, kemungkinan berdekatan kan.
So, seperti itu juga lah di Jakarta yang Om Bin pergi, macam itu guys. Orang-orangnya pun sama, laju juga berjalan. Okay. So itu sahaja guys video kita. Semoga kita jumpa lagi di lain video. Thank you so much kepada korang yang dah selalu menyokong Obin Morales channel pada admin kita. Thank you so much dah membawakan video ini. So sedikit sebanyak kita dapat tahu. Tadi pada awal video dia huraikan pasal sejarah, sedikit sejarah pasal Indonesia. Okay. So semoga kita jumpa lagi guys. Dah, thank you so much.